Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, sesuai namanya, sistem persamaan linier 3 variabel atau bisa disingkat SPLTV itu mengandung 3 variabel. Bisa A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan SPLTV ini, kita membutuhkan syarat. Syarat utamanya adalah bahwa sistem persamaannya harus mengandung 3 persamaan yang berbeda. Nah, untuk cara menyelesaikannya ada 5 cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ini yang paling banyak dipakai sehingga ini yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang keempat bisa dengan determinan matriks. Cara yang kelima bisa dengan inverse matriks. Nah, kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu cara gabungan dari eliminasi dan substitusi. Tips-tipsnya atau langkah-langkahnya, yang pertama, dari sistem persamaan linier 3 variabel, bisa kita buat atau kita eliminasi dulu satu variabel sehingga menjadi sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV yang sudah kalian pelajari di tingkat SMP. Nah, dari SPLDV ini kita selesaikan sehingga akan diperoleh 2 nilai variabel yang nantinya bisa disubstitusi ke persamaan awal pada SPLTV sehingga kita akan mendapatkan satu nilai variabel lagi, sehingga total nilai variabel yang harus kita peroleh harus 3. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, diberikan 3 persamaan 2x tambah 3y tambah 5z sama dengan 16 menjadi persamaan 1. Kemudian 2x kurang y kurang 4z sama dengan minus 7, persamaan 2. Kemudian persamaan 3-nya adalah x tambah 2y ditambah 3z sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, kita bisa memilih 2 persamaan. Boleh yang mana saja. Di sini Ibu memilih persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 adalah 2x ditambah 3y ditambah 5z sama dengan 16. Kemudian persamaan 2 adalah 2x dikurang y dikurang 4z dikurang 4z sama dengan min 7. Nah, kemudian kita pilih satu variabel, boleh x, boleh y, ataupun z untuk kita eliminasi. Di contoh ini Ibu akan mengeliminasi x-nya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa di sini koefisien x dari persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sama, yaitu 2. Kalau koefisiennya sudah sama, maka bisa kita langsung eliminasi. Dikurangkan karena di sini 2x dan 2x itu sama-sama positif,
Jadi kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, bisa kita kurangkan. Kalau misalnya yang satu positif, yang satu negatif, harus kita tambahkan untuk cara mengeliminasinya. Nah, karena di sini sama-sama positif, berarti kita kurangkan ya. Jadi semua kita kurang, 3Y dikurang min Y, berarti jadi 4Y. Kemudian 5Z dikurang min 4Z menjadi positif 9Z. Sama dengan 16 dikurang minus 7, hasilnya menjadi positif 23. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Oke. Kita lanjut. Masih sama seperti langkah pertama, kita pilih 2 persamaan lagi untuk dieliminasi. Misalnya kita pilih persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 adalah 2X kurang Y kurang 4Z sama dengan min 7. Sedangkan persamaan 3 adalah X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 9. Nah, langkah pertama tadi yang kita eliminasi adalah X-nya. Maka untuk langkah kedua ini, yang kita eliminasi juga harus X-nya. Kita perhatikan koefisien X dari persamaan 2 adalah 2, sedangkan koefisien X dari persamaan 3, persamaan yang di bawah, itu adalah 1 X ya. Sehingga perlu kita samakan. Cara menyamakannya bisa kita kali silang. Yang atas kita kali dengan koefisien yang bawah, berarti kali 1. Kemudian yang bawah kita kali koefisien yang atas, yaitu 2. Kemudian masing-masing persamaan kita kalikan. Karena yang atas kita kali 1, berarti persamaannya menjadi tetap, yaitu 2X kurang Y kurang 4Z sama dengan minus 7. Untuk yang bawah, semuanya kita kali 2. X dikali 2 menjadi 2X. Kemudian 2Y dikali 2 menjadi 4Y. Kemudian 3Z dikali 2 menjadi 6Z. Sama dengan 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Nah, setelah sama koefisien X-nya, baru kita kurangkan ya, karena di sini koefisiennya sama-sama positif. 2X kurang 2X habis, kemudian minus Y dikurang 4Y, hasilnya adalah min 5Y. Kemudian min 4Z dikurang 6Z, hasilnya adalah min 10Z. Sama dengan min 7 dikurang 18, hasilnya min 25. Nah, ini bisa kita misalkan sebagai persamaan 5. Setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan 5, kita sudah bisa membentuk sistem persamaan linier 2 variabel dengan variabelnya adalah Y dan Z. Yang kemudian bisa kita selesaikan dengan cara yang sudah kalian pelajari seperti pada tingkat SMP atau MTS. Yaitu yang pertama bisa kita eliminasi ya. Persamaan 4-nya adalah 4Y ditambah 9Z sama dengan 23. Persamaan 5-nya adalah minus 5Y dikurang 10Z
sama dengan minus 25. Di sini misalkan ibu mau mengeliminasi y-nya karena koefisiennya masih belum sama, sehingga perlu kita samakan dengan cara dikali silang. Yang atas bisa dikali minus 5, sedangkan yang bawah kita kali dengan 4. Persamaan atas semua kita kali minus 5. 4y dikali minus 5 hasilnya menjadi min 20y. Kemudian 9z dikali minus 5 hasilnya menjadi min 45z. Sama dengan 23 kali minus 5 hasilnya menjadi minus 115. Kemudian yang bawah semua kita kali 4. Minus 5y dikali 4 menjadi minus 20y. Kemudian minus 10z dikali 4 hasilnya menjadi minus 40z. Sama dengan minus 25 dikali 4 hasilnya minus 100. Nah, setelah sama, koefisien y-nya sama-sama negatif, maka bisa langsung kita kurangkan. Minus 20y dikurang minus 20y habis ya. Kemudian minus 45z dikurang minus 40z, hasilnya menjadi minus 5z. Sama dengan minus 115, kita kurang dengan minus 100, hasilnya menjadi minus 15. Nah, kemudian kita bisa, sebentar ya, selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai z-nya. Z sama dengan, kita bagi berarti minus 15 dibagi dengan koefisien z yaitu minus 5, hasilnya sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh z sama dengan 3, kemudian kita substitusi z ini ke persamaan 4 atau 5. Pilih salah satu saja. Di sini ibu memilih persamaan 4. Persamaan 4-nya adalah 4y ditambah 9z sama dengan 23. 4y ditambah 9, z-nya tadi kita peroleh 3, jadi kita substitusi 3 sama dengan 23. Kemudian 4y ditambah 9 kali 3 hasilnya 27 sama dengan 23. Selanjutnya 4y sama dengan 27-nya kita pindahkan ke kanan menjadi kurang. Kemudian 4y sama dengan 23 kurang 27 hasilnya adalah minus 4. Maka kita akan memperoleh bahwa y-nya sama dengan minus 4 per 4, yaitu sama dengan min 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai y dan z. Kemudian kita akan mencari nilai x-nya. Maka bisa kita substitusi nilai y yang sudah kita peroleh tadi ke persamaan yang mengandung x. Bisa ke persamaan 1, 2, atau 3. Di sini ibu memilih persamaan 3. Nah, persamaan 3 adalah x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 9. X ditambah 2 kali y-nya tadi kita peroleh min 1 ditambah 3 kali z-nya tadi kita peroleh 3 sama dengan 9.
Kemudian masing-masing kita hitung. 2 dikali minus 1 menjadi min 2. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya plus 9. Sama dengan 9. Maka X min 2 tambah 9 hasilnya adalah plus 7. Sama dengan 9. Maka kita peroleh X sama dengan 9 dikurang 7. Karena 7-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Maka hasilnya adalah X sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 3. Ketiga variabel sudah diperoleh sehingga selesai sudah contoh 1 ini. Lanjut ke contoh kedua. Soal cerita, soalnya seperti ini. Untuk soal cerita, kita harus membuat persamaannya dulu. Nah, di sini misalkan Anna adalah A, Bob adalah B, dan Chris adalah C. Maka yang pertama berat Anna dan Bob adalah 226 kilo. Maka bisa kita buat menjadi A ditambah B sama dengan 226. Kemudian berat Bob dan Chris adalah 210 kg. Maka B ditambah C sama dengan 210. Persamaan yang ketiga adalah berat Anna dan Chris adalah 200 kg. Maka A ditambah C sama dengan 200. Nah, ini A tambah B itu kita misalkan persamaan 1. Kemudian selanjutnya persamaan 2. Kemudian persamaan 3. Nah, perhatikan di sini sistem persamaan linier 3 variabelnya, ada A, ada B, ada C. Tapi sukunya hanya 2. Nah, di sini kita tinggal pilih saja SPLDV seperti apa yang akan kita buat. Di sini misalnya ibu ingin membuat SPLDV dengan variabel A dan C, maka B-nya harus dieliminasi. Nah, untuk SPLDV A dan C, itu kan A tambah C sudah ada di persamaan 3, maka persamaan 1 dan 2-nya yang akan kita eliminasi. Persamaan 1 adalah A ditambah B sama dengan 226. Persamaan 2-nya adalah B ditambah C sama dengan 210. Nah, karena yang mau kita eliminasi B tadi ya, di sini koefisien B-nya sudah sama, yaitu sama-sama 1. Dan kebetulan juga sudah sama tandanya, yaitu sama-sama positif, maka bisa kita eliminasi dengan cara dikurang. Maka kita akan mendapatkan A, di sini tidak ada pengurangnya, jadi kita turunkan saja. Kemudian B dikurang B habis. Sedangkan C, bagian atasnya tidak ada, artinya 0. Jadi 0 dikurang C hasilnya min C. Sama dengan 226 kita kurang 210 menjadi 16. Ini kita misalkan sebagai persamaan 4.
Nah, dari persamaan 3 dan 4, itu sudah terbentuk SPLDV dengan koefisien A dan C. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Persamaan 3 adalah A ditambah C sama dengan 200. Persamaan 4 adalah A dikurang C sama dengan 16. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi C-nya. Kita perhatikan di sini bahwa untuk persamaan yang atas C-nya bernilai positif, sedangkan yang bawah C-nya negatif. Karena berbeda tanda, maka untuk mengeliminasinya bisa kita tambah. Sehingga A ditambah A menjadi 2A, sedangkan C ditambah minus C hasilnya 0 atau habis. Sehingga tidak perlu kita tulis lagi. Sama dengan 200 ditambah 16 menjadi 216. Ya. Maka kita peroleh A sama dengan 216 dibagi koefisien A adalah 2, yaitu 108. Jadi kita peroleh berat Ana sama dengan 108 kg ya. Setelah kita memperoleh A, kemudian kita bisa mencari nilai B dengan cara memasukkan kepersamaan yang mengandung A dan B, yaitu persamaan 1. A ditambah B sama dengan 226. A-nya tadi kita peroleh 108 ditambah B sama dengan 226. Maka kita akan peroleh bahwa B-nya sama dengan 226 dikurang 108. B sama dengan 118. Nah, kemudian untuk mendapatkan C, kita bisa memasukkan kepersamaan 2 dengan mensubstitusi nilai B dan memasukkan nilai A ke persamaan ke persamaan 3. Di sini Ibu pilih persamaan 2 saja. Persamaan 2 B ditambah C sama dengan 210. Nilai B-nya tadi adalah 118 ditambah C sama dengan 210. Maka kita peroleh C-nya sama dengan 210 dikurang 118. 210 kurang 118 hasilnya adalah 92. Nah, maka kita peroleh bahwa berat Ana adalah 108 kg. Kemudian berat Bob adalah 118 kg. Sedangkan berat Chris adalah 92 kg.
Oke, itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.